Selamat pagi, kami dari kelompok 17 dengan kode PBL yaitu PBL IF 0307 dengan judul aplikasi terserah di alumni Polibatam berbasis web. Dengan pengusul yaitu Budir 3 dengan mentornya adalah Pak Sarul Nizan. Selanjutnya ada identitas kelompok. Di sini yang bertugas sebagai ketua adalah saya sendiri, yaitu Alex Sirait dengan NIM 059, lalu ada anggota dengan nama Fitra Desti Mizra dengan NIM 057 dan Natasha dengan NIM 058. Selanjutnya ada deskripsi proyek. Aplikasi Terasa Study Alumni Polibatam merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melacak pendidikan alumni, pekerjaan dan tempat kerja alumni, mengisi kuesioner Terasa Study, dan juga perusahaan dapat menilai kinerja alumni terhadap perusahaan tersebut. Aplikasi ini memiliki beberapa user, yakni alumni, admin, dan perusahaan. Selanjutnya adalah luaran proyek yang akan dihasilkan. Yang pertama ada prototipe aplikasi, yang kedua ada manual book aplikasi, yang ketiga produk multimedia, yaitu ada logo, icon, poster, promosi. Selanjutnya ada HKI atau copyright. Untuk capaian proyek sampai saat ini, kami telah menyelesaikan 93% website Terasa di Alumni Polibatam. Selanjutnya telah membuat user stories dan desain IR diagram. Selanjutnya telah membuat logo dan poster untuk aplikasi Terasa di Alumni Polibatam berbasis web ini. Telah membuat sebagian laporan seperti cover, identitas proyek, deskripsi umum, user stories, RPL atau priority requirement list, IR diagram, dan desain antarmuka atau interface. Untuk presentasi bagian dari proyek yang telah kami selesaikan yaitu sebesar 93%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitra Desti Mizra. Selanjutnya yaitu histori pelaksanaan proyek. Di sini kami telah menyelesaikan selama 7 minggu dengan target dan progres setiap minggunya berbeda. Di sini masing-masing kami memiliki job desk yang berbeda seperti Alex Sirait. Untuk minggu pertama mengerjakan setup project sampai ke minggu 7 itu membuat fitur re-access questionnaire. Lalu saya sendiri Fitra Desti Mizra. Minggu pertama itu membuat mockup aplikasi, sampai ke minggu 7 itu saya memperbaiki kuesioner. Lalu untuk Natasha Luman Raja di minggu pertama itu memperbaiki desain logo web, lalu sampai ke minggu 7 itu membuat use case diagram. Selanjutnya saya kembalikan ke Alex. Untuk kendala dalam penyelesaian proyek akan dijelaskan oleh Natasha Luman Raja. Baik, di sini kendala dalam penyelesaian proyek hanya terdapat sisanya berkomunikasi karena slow respon. Untuk pembagian kerja dan kontribusi, yang pertama ada Fitra Desti Mizra, yaitu membuat laporan akhir seperti cover, identitas proyek, deskripsi umum, user stories, dan RPL. Selanjutnya membuat mockup aplikasi Terasa di Alumni Polibatam dan membuat PowerPoint. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Alex Sirait. Di sini saya membuat back-end dan front-end yang terhubung dengan back-end pada aplikasi Terasa di Alumni Polibatam. Selanjutnya ada Natasha Luman Raja membuat IR diagram, membuat logo dan poster. Oke, untuk laporan itu saya sudah menyelesaikan sebagian laporan seperti cover dan identitas proyek. Lalu ada spesifikasi sistem seperti deskripsi umum, user stories. Di sini ada user stories untuk alumni, admin, dan perusahaan. Lalu ada PRL atau Priorities Requirement List seperti kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional untuk aplikasi ini. Selanjutnya ada mockup. Di sini merupakan yang atas ini mockup untuk front end-nya yang dilihat oleh user, yang di bawah adalah mockup untuk login-nya. Selanjutnya ada mockup untuk login admin. Di sini yang di atas itu dashboard untuk admin dan yang di bawah itu dashboard untuk users alumni. Lalu ada yang di atas itu ada users perusahaan dan yang di bawah yaitu tampilan untuk admin untuk export questionnaire. Lalu ada yang di atas itu adalah re-access questionnaire, itu untuk admin re-access questionnaire, yang di bawah merupakan tampilan login alumni, merupakan dashboard-nya. Lalu yang di atas merupakan tampilan untuk alumni mengisi questionnaire, dan di bawah merupakan tampilan untuk alumni mengisi riwayat kerja. Selanjutnya yang di atas merupakan dashboard untuk perusahaan, login perusahaan, dan yang di bawah yaitu tampilan untuk questionnaire, perusahaan mengisi questionnaire. Ini merupakan hasil dari pekerjaan yang saya lakukan dalam pembuatan aplikasi Terasa di Alumni Polibatam berbasis web ini. Saya menggunakan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript. Aplikasi Terasa di Alumni Polibatam ini juga dibangun dengan SPA atau Single Page App, sehingga website ini tanpa reload. Untuk front-end-nya sendiri saya menggunakan library React.js dan untuk back-end-nya saya menggunakan framework Laravel.
Dan untuk desain dari website Tracer Study Alumni Poli Batam ini, saya menggunakan Tailwind CSS. Serta untuk database-nya saya menggunakan MySQL. Ini merupakan tampilan dari landing page welcome. Next. Ini merupakan tampilan dari login alumni, admin, dan perusahaan. Selanjutnya ini merupakan tampilan untuk alumni yang menampilkan alumni dan NIM-nya sehingga alumni dapat melihat nama dan NIM-nya. Next. Ini merupakan tampilan dashboard admin. Next. Ini merupakan tampilan dari data table alumni dan perusahaan. Next. Ini merupakan tampilan export dan reaccess questionnaire. Next. Ini merupakan tampilan dari dashboard alumni. Di sini alumni dapat melakukan pengupdatean data pribadi. Selanjutnya ini merupakan tampilan awal dari questionnaire alumni ketika alumni ingin memulai questionnaire-nya. Selanjutnya, ini merupakan tampilan questionnaire untuk alumni itu sendiri. Next. Ini merupakan tampilan dari riwayat kerja alumni. Di sini alumni dapat mengisi riwayat kerjanya. Selanjutnya, ini merupakan tampilan dashboard dari perusahaan. Di sini perusahaan sama seperti alumni, perusahaan juga dapat melakukan update data perusahaannya. Selanjutnya, ini merupakan tampilan awal dari questionnaire perusahaan ketika perusahaan ingin memulai questionnaire-nya. Selanjutnya, ini merupakan tampilan questionnaire untuk perusahaan itu sendiri. Selanjutnya nih pada tahap desain yang terdapat saya sendiri membuat logo juga poster aplikasi Tracer Study Alumni tersebut. Untuk rencana tahap selanjutnya, yang pertama ada deploy ke server, yang kedua menyelesaikan laporan akhir secara lengkap, yang ketiga membuat manual book aplikasi, yang keempat yaitu membuat HKI atau copyright. Mungkin sekian dari kami, selamat pagi.